Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bertemu dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini yaitunya hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Pada umumnya kita semua bisa lebih sabar, lebih ikhlas, dan menjadi pemaaf di saat kita diuji oleh Allah dengan hal yang menyenangkan. Akan tetapi, saat diuji dengan kejadian yang tidak menyenangkan seperti kesulitan hidup, kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kebanyakan dari kita akan merasa begitu sulit untuk menerimanya. Ujian kesulitan, kehilangan, kekurangan, dan juga musibah, penyakit, kemiskinan adalah perkara yang biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Setiap orang pasti memiliki bermacam masalah dan aneka kesulitan sendiri-sendiri. Tingkatan ujian dan masalah ini pun juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan berbagai masalah dan kesulitan itu. Bagaimana caranya? Yaitunya dengan keikhlasan hati, kesabaran jiwa, dan pribadi yang pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan 3 hal ini melalui ayat-ayatnya. Oke, yang pertama kita akan berbicara mengenai ikhlas. Mari terlebih dahulu sama-sama kita membaca ayat tentang ikhlas, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajron azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas, menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang beriman tersebut. Nah, yang kedua, isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 145. Apa isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 tersebut? Isi kandungannya menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Kenapa? Karena ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya suatu amal ibadah. Nah, coba kita perhatikan firman Allah berikut ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena Allah, menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang benar atau agama yang lurus. Nah, yang kedua coba kita lihat dalam hadis riwayat Ahmad. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yughallu alaihim qalbul mu'minin ikhlasul amali wan nasihatu li waliyil amri wa luzumul jamaah. Riwayat Ahmad. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang orang mukmin tidak boleh iri terhadapnya. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, hati seorang mukmin yang ikhlas dalam beramal. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kebersamaan, melanggengkan kebersamaan dengan berjamaah. Jadi setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu yang harus diluruskan pertama kali
agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat yang tulus di dalam hatinya. Melalui niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas hati kita menjadi tenang dan tentram. Ketiga, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara bagaimana? Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal yang baik, amalan yang buruk. Tidak pernah membedakan antara amalan besar dan amalan kecil. Yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.